anak-anakku sekalian, santriwan santriwati DTA Al-Mubtadiin. Alhamdulillah, semoga kalian sehat-sehat ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan walaupun kita pembelajarannya masih daring ya. Baik anak-anakku sekalian, kita bertemu kembali dengan Ibu di mata pelajaran Tarikh Islam ya. Hari ini Ibu akan melanjutkan bab minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah membahas bab 1 ya. Nah, hari ini kita akan membahas bab 2 yaitu tentang bentuk-bentuk kepercayaan bangsa Arab sebelum Islam datang. Tapi sebelum kalian jauh belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga kita diberikan kemudahan dalam belajar. Berdoa dimulai. Cukup? Baik, anak-anakku sekalian, jangan lupa sebelum kalian belajar panjang lebar, subscribe dulu ya channel Bu Guru supaya kalian dapat info-info cepat dari Bu Guru. Baik anak-anakku, kita bahas yang pertama tentang kepercayaan yang dianut bangsa Arab sebelum Islam datang. Kepercayaan bangsa Arab ya sebelum Islam datang itu banyak sekali kepercayaannya. Salah satunya adalah Hanif. Nah, apakah Hanif itu? Hanif adalah atau yang sering disebut Hunafa adalah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Awalnya agama ini mengakui adanya keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhannya hanya mengakui satu. Nah, seiring perkembangan zaman, keyakinan agama ini mulai luntur. Tidak seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Mereka mulai percaya hal yang menyimpang. Ayo, siapa yang tahu contohnya apa hal yang menyimpang? Ya, contohnya seperti tahayul. Tahayul itu percaya yang goib, kemudian menyekutukan Allah. Ternyata mereka percaya ada Tuhan selain Allah. Nah, jadi agama ini jadinya lama kelamaan menyimpang. Nah, kepercayaan yang menyimpang tadi itu dinamakan wasaniyah, yaitu kepercayaan yang menyekutukan Allah. Nah, ini tidak boleh ya kita tiru. Nah, kemudian, kenapa dia disebut menyimpang atau menyekutukan Allah? Karena mereka menyembah berhala. Berhala itu yang mereka buat. Misalnya barang-barang yang mereka buat dari batu, kayu, emas, dan perak. Mereka sembah. Nah, padahal harusnya kan tidak diperbolehkan. Ya, yang kedua adalah kepercayaan Majusi atau Zoroaster. Nah, ini apa? Ini anak-anak kepercayaan ini. Kepercayaan ini adalah agama awalnya ini agama bangsa Media atau Persia yang diajarkan oleh Zarathustra dari suku Spitama. Nah, Zarathustra ini mempunyai ayah bernama Porusap Spitama dan ibunya bernama Dova. Nah, mereka itu sebenarnya awalnya mengajarkan kepercayaan Tuhan yang tunggal. Tuhannya itu mereka sebut adalah Ahura Mazda atau Ormus. Nah, mereka mempunyai kitab suci namanya Zebdawesta. Zebdawesta itu ada artinya yaitu undang-undang yang disertai tafsir. Itu dua kepercayaan bangsa Arab sebelum Islam datang ya. Nah, Zebdawesta itu berisi nyanyian, doa untuk bersembahyang dan upacara sesajen. Nah, penganut Majusi ini sangat memuliakan matahari atau dewa matahari. Nah, mereka juga memuliakan cahaya dan api. Nah, benda-benda yang itu sering dianggap dilambangkan dengan Ahura Mazda sehingga mereka lebih dikenal sebagai penyembah api karena memuliakan api.
Ya, baik, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah agama Yahudi. Nah, ternyata ya agama Yahudi dari dulu sudah ada ya. Nah, ini merupakan salah satu agama samawi. Kitab sucinya Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa. Agama Yahudi menyebar ke sebagian masyarakat Arab. Agama Yahudi masuk ke Yaman dibawa oleh seorang tokoh Quraisy namanya As'ad Abu Karib ya. Dilanjut yang keempat adalah agama Nasrani. Nah, apa agama Nasrani itu? Kata Nasrani berasal dari nama kota Nazaret. Nazaret itu berada di dekat bukit Yerusalem, sebuah kota kecil. Nah, agama ini lebih terkenalnya disebut agama Kristen. Ini yang membawa agama ini adalah Nabi Isa alaihi salam. Kitab sucinya adalah kitab Injil. Bangsa Arab yang memeluk agama Nasrani yang terkenal diantaranya adalah suku Gasan, kabilah Taklib, dan Taib. Lanjut. Nah, sekarang jenis-jenis pemujaan bangsa Arab sebelum Islam datang. Apa saja ya? Kita bahas satu-satu ya. Nah, yang utama mereka adalah menyembah berhala. Ya, berhala itu benda-benda yang mereka buat akhirnya mereka sembah sendiri. Nah, berhala dalam Al-Qur'an disebut as-sanam atau al-asnam. Penyembahan terhadap berhala disebut aliran paganisme. Nah, ya, lanjut. Ternyata berhala-berhala itu banyak mereka ya. Nah, apa saja kira-kira berhala yang terkenal? Yang pertama adalah berhala Manat. Nah, berhala Manat ini terdapat di Yasrib atau yang sekarang lebih dikenal dengan kota Madinah, disembah suku Aus dan Khazraj. Yang kedua, berhala Hubal. Ini berhala terbesar berbentuk manusia, terbuat dari batu aki, diletakkan di sekitar Ka'bah. Yang ketiga, Lata, dewa tertua di Taif, simbol dewa matahari, dipuja kabilah Arab Badui yang namanya Hawazin. Yang keempat adalah berhala Lata, terdapat di Mekah, disembah suku Khuza'ah, Gan, Kinanah, dan Saqif. Nah, kita lanjutkan. Ada lagi berhala namanya Isaf dan Nailah. Ini diletakkan di dekat sumur Zam-Zam dekat Ka'bah. Nah, yang kedua, selain menyembah berhala, mereka bangsa Arab juga menyembah api. Nah, penganut penyembah api disebut kaum Majusi, dilakukan penduduk Yaman. Orang Quraisy yang menganut ajaran ini namanya Arka bin Habis dan Abu Su'ud. Yang ketiga, mereka orang Arab juga terkenal dengan penyembah bintang-bintang. Bintang-bintangnya itu berupa matahari, bulan, bintang. Yang menyembah bintang-bintang ini adalah kaum Haran, Bahrain, dan mereka juga menyembah bintang Syarah. Lanjut ya, selanjutnya yang keempat, penduduk Arab juga menyembah malaikat. Kenapa mereka menyembah malaikat? Karena mereka beranggapan malaikat itu anaknya Tuhan, makanya harus disembah. Yang kelima adalah mereka bangsa Arab juga menyembah jin, roh, dan hantu. Nah, kenapa mereka sembah? Karena mereka beranggapan adalah mereka semua adalah makhluk terhormat, goib. Nah, intinya untuk anak-anakku semua, jangan meniru pemujaan seperti di atas ya, karena semua itu merupakan perbuatan musyrik atau menyekutukan Allah. Kita hanya mempunyai satu Tuhan kita, yaitu Allah. Jadi jangan menyembah selain Allah. Cukup sekian dulu ya pembelajaran hari ini. Kalau ada yang belum jelas, ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa japri ke ibu atau kalian bisa komen di channel Bu Guru. Insya Allah akan ibu jawab dengan senang hati. Jangan lupa like and subscribe ya. Dadah. Pembelajaran ibu hari ini ibu cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.